Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perencanaan Utilitas 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal kami mengenai Pekan Kreativitas Mahasiswa dengan sub riset eksakta. Di sini saya sebagai ketua Chandra Dwi Febrian dengan NIM 2007347 dan saya ditemani oleh 2 anggota, yakni ada Radia Pamungkas dengan NIM 2004701 dan Mikael Rizal Firmansyah Fahrudi dengan NIM 2001817. Untuk judul yang kami ambil yakni Studio Miracan, Inovasi Realisasi Program Kang Pisman dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah sebagai solusi peningkatan taraf ekonomi. Selanjutnya akan diawali oleh bab 1, yakni pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat beberapa subbab, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan urgensi, manfaat, luaran, serta kontribusi. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami karena dilakukan di Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia dengan jumlah penduduk 2.510.103 dengan kepadatan penduduk sekitar 16.608.057 jiwa per kilometer persegi menjadikan Kota Bandung sebagai kota metropolitan yang cukup padat. Akibat dari kepadatan penduduk tersebut menyebabkan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah produksi sampah. Besarnya jumlah penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota besar di Indonesia mengakibatkan munculnya persoalan umum dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah persampahan. Nah, di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlahnya mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2050. Sedangkan produksi sampah di Kota Bandung perharinya mencapai 1.600 ton. Dari jumlah tersebut, sepertiganya tidak tertangani oleh pemerintah. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah telah mengadakan sebuah program, yakni program Kang Pisman. Melalui program ini, diharapkan warga bisa ikut berperan dalam mengurangi timbunan sampah mulai dari sumbernya. Nah, namun dalam program ini tuh sudah digulirkan lebih dari 3 tahun, namun belum berjalan dengan optimal dan belum semua warga Kota Bandung paham mengenai program dari Kang Pisman tersebut. Nah, dari latar belakang tersebut kami menghasilkan 3 rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana solusi dari program Kang Pisman yang saat ini belum berjalan dengan optimal dan belum semua warga Kota Bandung paham mengenai program tersebut. Lalu, bagaimana solusi pemisahan sampah yang sesuai dengan salah satu poin dari Kang Pisman. Yang ketiga, bagaimana masyarakat akan terdampak dari program ini. Dalam penelitian ini, kami memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. 1. Memberikan inovasi dari penggiat program Kang Pisman yang dicanangkan oleh pemerintah berupa platform media sosial. Yang kedua, merancang sebuah perangkat pendeteksi sampah sebagai wujud dari implementasi program Kang Pisman dalam aspek pisahkan, di mana alat tersebut akan mempermudah proses pemilahan sampah yang ada di masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, platform ini dapat mengedukasi masyarakat tentang berbagai sampah, limbah, dan program Kang Pisman itu sendiri. Kemudian, media sosial ini juga menjadi wadah bagi para masyarakat pengrajin kerajinan dari limbah yang saat ini banyak kita temui. Sehingga platform yang kami buat selain bisa mengedukasi masyarakat mengenai limbah dan sampah, juga dapat menaikkan taraf hidup masyarakat. Terdapat urgensi dari penelitian yang kami laksanakan, yakni
Kurang optimalnya peran pemerintah dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah di permukiman padat penduduk menjadikan riset ini penting untuk dilakukan. Mengapa penting untuk dilakukan? Karena diperlukan solusi yang adaptif dengan tantangan yang ada di permukiman padat penduduk yang mana hal tersebut belum terrealisasi dengan optimal. Selain itu, program Kang Pisman yang telah direncanakan oleh pemerintah perlu dilakukan inovasi terbaru agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya program tersebut dalam pengendalian sampah di lingkungan. Selain itu, di era revolusi industri 4.0 yang serba digital ini perlu adanya terobosan baru dalam pengaplikasian teknik pengolahan sampah, di mana platform juga berkontribusi dalam proses penjualan karya pengolahan sampah dari masyarakat yang dampaknya dapat meningkatkan taraf ekonomi di masyarakat. Selanjutnya terdapat manfaat dari penelitian ini. Riset ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengadaan sistem pengelolaan sampah untuk pemukiman padat penduduk di berbagai tempat di Indonesia, serta menjadi pedoman bagi warga untuk dapat turut berperan aktif dalam penanganan sampah guna meminimalisir tingkat kerugian akibat sampah. Selain itu, riset ini bermanfaat bagi pengembangan program yang telah diadakan oleh pemerintah yakni Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan, di mana hal tersebut berfungsi untuk mengurangi penumpukan sampah di lingkungan masyarakat melalui pendekatan dengan metode kampanye di media sosial. Diharapkan riset ini lebih dapat dikenal masyarakat. Selanjutnya terdapat luaran dari penelitian yang kami dapatkan, yakni laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah berupa Jurnal Nasional Arsitektur terindeks Sinta 4 dengan judul Studio Miracan, Inovasi Realisasi Program Kang Pisman dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan sampah sebagai solusi peningkatan taraf ekonomi. Lalu menghasilkan juga KHKI berupa hak cipta untuk artikel ilmiah dan alat pemisah sampah, pembuatan akun Instagram Studio Miracan sebagai realisasi dari program dan inovasi yang dibuat bagi masyarakat, dan terakhir prototipe alat pemisah sampah. Lalu selanjutnya terdapat kontribusi. Hasil riset ini dapat menjadi rujukan untuk akademisi dan praktisi yang melakukan riset di bidang yang serupa. Selain itu, hasil riset ini dapat diimplementasikan menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian permasalahan sampah di masyarakat, yang kian hari kian menumpuk dengan berbagai kendala dalam proses pengelolaan serta pemanfaatannya. Riset ini juga merupakan bentuk pengaplikasian dari materi utilitas mengenai proses penguraian sampah di lingkungan, sehingga diharapkan luaran dari tugas ini bisa dijadikan model dari pengembangan prototipe pemisah sampah yang lebih inovatif. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Di dalam bab 2 ini terdapat definisi, permasalahan, mekanisme, program Kang Pisman, dan sistem kerja alat. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi sampah dan pembagian jenis sampah. Sampah adalah material yang dibuang sebagai sisa dari hasil produksi industri maupun rumah tangga. Menurut Kodoatik, sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan, atau kegiatan perkotaan. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Secara umum, jenis sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu organik, biasa disebut sebagai sampah basah, dan anorganik, sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah jenis ini dapat terdegradasi atau membusuk secara alami. Sebaliknya dengan sampah kering, seperti kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain, sampah jenis ini tidak dapat terdegradasi secara alami. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Bandung merupakan sampah basah, yaitu mencakup 60-75% dari total volume sampah. Permasalahan. 1. Kesadaran masyarakat Bandung yang masih rendah terhadap sampah. Yang kedua adalah kemampuan pelayanan PD kebersihan Kota Bandung yang terbatas. Kemudian, yang nomor 3 adalah sampah organik merupakan komposisi terbesar dari sampah Kota Bandung. Permasalahan yang terjadi,
Sampah yang dibuang masyarakat tidak memisahkan antara sampah organik dan non-organik. Hal tersebut menyebabkan pengolahan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efisien. Yang keempat, lahan TPA yang terbatas. Luas daerah Bandung adalah 16.730 hektar. Hal tersebut menyebabkan tempat penampungan sampah akhir yang berada di Kota Bandung sangat terbatas. Hal tersebut juga mengakibatkan lokasi penampungan harus diekspansi melalui kerjasama dengan pemerintahan daerah tetangganya. Permasalahan koordinasi merupakan permasalahan utama, apalagi kalau ada konflik dengan masyarakat. Kemudian nomor 5 adalah penegakan hukum tidak konsisten. Pemerintahan Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, perubahan UU Nomor 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan sampah dan sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten. Mekanisme hasil sampah berasal dari permukiman, daerah komersil, industri, perkantoran, dan sapuan jalan. Kemudian pengelolaan sampah Kota Bandung masih menggunakan pengolahan sederhana, yaitu mengumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kemudian pemilahan dilaksanakan tidak pada tingkat rumah tangga, akan tetapi pada tempat pembuangan sementara, dan itu pun bukan oleh petugas kebersihan, akan tetapi dilakukan oleh pemulung sehingga tidak optimal. Pengolahan lebih lanjut dilakukan di tempat pembuangan akhir dengan pengolahan pembakaran dengan insinerator, pengkomposan, dan daur ulang. Kang Pisman ini memiliki konsep pengolahan sampah menyerupai 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Namun di sini menggunakan unsur bahasa lokal, yaitu bahasa Sunda yang diterapkan agar diharapkan dapat lebih mudah diingat dan dijelaskan oleh masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Kurangnya yaitu masyarakat diharuskan dapat mengurangi penggunaan barang-barang atau bahan yang khususnya bersifat sekali pakai seperti plastik, serta mengurangi membuang sisa-sisa makanan. Pisahkan berarti masyarakat diharuskan bisa memilih sampah di rumahnya sesuai dengan kategori sampah yang sudah ditetapkan. Manfaatkan yaitu masyarakat diharapkan bisa memilih sampah yang tadinya tidak memiliki manfaat menjadi memiliki nilai dalam segi ekonomis dan fungsi. Manfaat merupakan aspek yang akan dikolaborasikan dengan pengembangan ide kreatif dan jiwa kewirausahaan yang ada di masyarakat. Target dari program Kang Pisman ini mengacu pada pengolahan sampah dengan konsep zero waste. Konsep ini menekankan pengolahan sampah yang didasarkan pada penggunaan kembali dan daur ulang. Zero waste ini memiliki arti bukan tidak menghasilkan sampah sama sekali, namun melainkan lebih menekankan pada titik upaya pengurangan sehingga tidak ada sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir. Sistem kerja alat. Kami menginisiasi untuk merancang sebuah alat berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai microcontrollernya. Alat ini menggunakan 3 sensor untuk membedakan kedua jenis sampah, yakni sensor proximity infrared, kapasitif, dan induktif. Ketika masyarakat mendekatkan sampah ke alat ini, lampu LED akan menyala sesuai dengan jenis sampah. Dengan alat ini diharapkan masyarakat tidak salah memilih tempat sampah untuk membuat sampahnya. Hal ini disebabkan karena adanya peran dari proximity sensor, di mana perangkat tersebut dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Proximity sensor tidak menggunakan bagian-bagian yang bergerak atau bagian mekanik untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya, melainkan menggunakan medan elektromagnetik ataupun sinar radiasi elektromagnetik untuk mengetahui apakah ada objek tertentu di sekitarnya. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.